Di bulan Januari 2025, PSSI kembali menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB yang berfokus pada 6 tujuan utama. 6 hal ini termasuk pengembangan sumber daya manusia, pelatihan, bakat muda, serta peningkatan frekuensi pertandingan tim nasional. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube The HYW yang dikelola oleh gelandang timnas Indonesia Tom Haye, baik Erick Thohir maupun Guus de Jong menyatakan bahwa rencana untuk mempertemukan timnas Indonesia dengan Belanda merupakan bagian dari kolaborasi yang lebih luas antara PSSI dan KNVB. Sekretaris Jenderal KNVB Guus de Jong mengatakan bahwa hal itu terus didiskusikan antara KNVB dan PSSI. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi pernyataan akan mengundang timnas Belanda bermain di Indonesia. Erick tak secara gamblang mengatakan undangan tersebut adalah laga uji coba melawan timnas Indonesia. Namun demikian, hal itu bisa jadi isyarat timnas Indonesia dan timnas Belanda bakal dipertemukan dalam sebuah pertandingan uji coba. Mengenai peluang ini, Guus de Jong buka suara dan memberikan penjelasan. De Jong mengakui diskusi mengenai peluang pertandingan uji coba ini sering dilakukan KNVB dan PSSI. Meski demikian, De Jong menjelaskan kedua federasi masih belum menemukan waktu yang tepat. Walau begitu, De Jong mengatakan pertandingan uji coba antara timnas Belanda dan timnas Indonesia bukan hanya selalu tentang sepak bola putra. Laga persahabatan bisa dilakukan di berbagai lini seperti tim nasional putri hingga tim nasional futsal. Tapi yang kita bahas di MOU kita, menurut saya apalagi pertandingan timnas, masih banyak timnas yang lain. Jadi kami bermain di tim putri, kami bermain e-sport, banyak tim junior dan tim futsal. Jadi banyak peluang di mana kita bisa menunjukkan pertumbuhan. Beberapa waktu lalu, timnas putri Indonesia sudah melakukan pertandingan uji coba melawan Belanda. Garuda Pertiwi kala itu kalah dari Belanda 0-15 dalam pertandingan yang dilaksanakan di Belanda pada 26 Oktober 2024. Jika benar-benar terjadi, pertandingan Indonesia melawan Belanda akan menjadi laga penuh emosional karena pemain Indonesia rata-rata merupakan pemain naturalisasi berdarah Indonesia Belanda. Para pemain ini memilih untuk membela tanah nenek moyang demi mencatatkan sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai negara sepak bola, Belanda memang memiliki sejarah panjang di turnamen besar seperti Piala Dunia dan Piala Eropa. Sementara itu, Indonesia masih berupaya untuk lolos ke Piala Dunia sejak partisipasi pertamanya pada tahun 1938. Upaya terbaru termasuk penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala untuk memanfaatkan pengaruh Belanda dalam strategi dan pengembangan tim. Tak hanya itu, perbandingan kekuatan antara timnas Indonesia dan timnas Belanda menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk peringkat FIFA, kualitas pemain, dan pengalaman di turnamen internasional. Timnas Indonesia yang terus berkembang dengan program naturalisasi memiliki nilai pasar skuad yang kini mencapai sekitar 547 miliar rupiah per Desember 2024 dan menjadi tim termahal ke-7 di Asia. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri mulai memberi dampak besar terhadap kualitas tim. Di sisi lain, timnas Belanda memiliki nilai pasar yang jauh lebih tinggi dengan banyak pemain yang bermain di liga-liga top Eropa dan memiliki pengalaman di kompetisi elit seperti Liga Champions dan Piala Dunia. Perbedaan nilai pasar ini mencerminkan perbedaan dalam kualitas individu, pengalaman internasional, serta eksposur pemain di level klub elit. Meskipun demikian, langkah-langkah strategis yang diambil oleh PSSI dengan menaturalisasi pemain keturunan Indonesia yang memiliki pengalaman di Eropa menunjukkan ambisi untuk memperkecil kesenjangan dengan tim-tim kuat seperti Belanda. Dengan terus meningkatkan kualitas pemain, mengembangkan sistem pembinaan usia muda, serta memberikan pengalaman lebih banyak di level internasional, timnas Indonesia berpotensi menjadi tim yang lebih kompetitif di masa depan. Hingga Februari 2025, timnas Belanda berada di peringkat ke-7 dunia yang lebih tinggi dibandingkan dengan timnas Indonesia di posisi 125. Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan yang mencolok dalam hal peringkat dan pengalaman, langkah-langkah strategis yang diambil oleh PSSI menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas. Apalagi, timnas Indonesia akan menghadapi lanjutan babak ketiga Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia minimal harus finish di posisi 4 besar untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang.